Ibnu Taimiyah. Menjaga lisan. Mendoakan bahkan kepada yang memusuhi. Tetap menghargai ulama lain yang berbeda mazhab. Menguasai fikih, tafsir, penghafal Al-Quran, hafiz, ingatannya kuat, produktif menulis buku. Beliau pernah berkata, jika di benakku sedang berpikir sesuatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu akan aku lakukan di pasar, di masjid, atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdiskusi dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Menganjurkan tahlilan, dzikir berjamaah dengan komposisi bacaan yang beragam antara ayat Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, dan lain-lain seperti yang terdapat dalam tradisi tahlilan adalah amal soleh dan termasuk kurban dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Dzikir bersama berjamaah dengan mengeraskan suara dan bacaan seragam seperti tahlilan tidaklah bid'ah, bahkan termasuk amal dan ibadah utama di setiap waktu. Ibnu Taimiyah menfatwakan bahwa doa arwah dari orang yang hidup akan sampai kepada ahli kubur yang dituju. Nikmat dan siksa kubur memang benar adanya. Tidak usahlah dipertentangkan. Yang mau tahlilan, doa arwah, monggo dipersilakan. Yang penting tidak minta apa-apa kepada si mayit. Sebab yang pantas untuk dimintai apa-apa hanyalah Allah. Bagi yang tidak mau, ya sudah, jangan mengatakan bid'ah karena semua punya dasar. Buatlah suasana redup dan nyaman. Bagaimana hadis tentang sedekah untuk mayit? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Janganlah berhenti melakukan amal jariah. Pahalanya akan tetap mengalir walau yang bersangkutan telah menjadi mayat. Yang dikhawatirkan Ibnu Taimiyah, perpecahan adalah salah satu penyakit klasik umat. Mereka tidak mau berkumpul bersatu terhadap yang beda pendapat, akibatnya membenci, memusuhi, hinaan, cacian, prasangka, pemutusan hubungan, boikot, bahkan pertumpahan darah baik dengan tangan maupun senjata. Bahkan tidak mau sholat dalam jamaah masjid atau musola yang dianggap berbeda, beda partai, beda warna, beda aliran, beda mazhab, beda pilihan presiden. Tentu perbuatan ini tidak dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah, dan janganlah kalian menjadi seperti mereka yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka berbagai keterangan, dan mereka akan dapat siksa yang besar. Di hari di mana waktu itu ada wajah-wajah yang putih dan wajah-wajah yang hitam. Ali Imran 102-106. Beda pendapat adalah wajar, namun persaudaraan tetap terjaga. Janganlah berpecah belah. Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Permisalan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih dan sayang atas sesama mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu dari satu anggota badan sakit, maka seluruh badan ikut demam, susah tidur. Marilah kita rapatkan shaf, kikis prasangka buruk, kikis diri kita yang paling benar. Orang lain selalu salah. Mutiara bijak Ibnu Taimiyah. Dosa itu bagai rantai dan kunci yang mencegah pelakunya dari menjelajahi
taman tauhid yang luas. Dan menuai buah dari amal kebaikan. Zikir bagi hati, bagikan air bagi ikan. Maka bagaimana kondisi ikan jika meninggalkan air?